Selamat datang kembali di channel Senang Coding bersama saya Doni Asrulapandi. Di video kali ini saya akan mau menemukan sebuah fitur dari Postman Coding yang versi 7 saat ini, yaitu fitur stock of name. Ya, sekarang Postman Coding sudah ada fitur stock of name. Stock of name ini yaitu dimana fitur penyesuaian stok dari stok yang ada di sistem ini dengan stok yang fisik yang ada di gudang atau di toko. Untuk stock of name ini yaitu menyesuaikan cabang ya. Kalau saat ini di demo Postman Coding saya login di cabang pusat. Jadi stock of name yang ada di sini menyesuaikan dengan cabang pusat. Misalkan pindah cabang ke cabang yang lain, contoh cabang Semarang, maka nanti stok update-nya otomatis mengikuti cabang Semarang. Ikuti dari data ini, data sistemnya. Kalau pusat ya stok update untuk pusat, kalau cabang-cabang. Oke, lanjut saja untuk fitur stok update-nya. Di sini di dalam menu stock of name ada per produk keseluruhan print data produk. Nah, di Postman Coding ini itu support fitur stock of name yang tanpa tutup toko, yaitu di menu per produk. Kalau yang keseluruhan itu fitur stock of name yang mengharuskan tutup toko. Oke, untuk yang print data produk ini misalkan saya klik. Nah, di sini print data produk untuk proses stock of name. Misalkan saya pilih semua kategori, pilih submit. Oke, ini langsung pop up tampil print, pop up print. Saya cancel dulu. Nah, di sini kan ada otomatis semua yang tampil di sini kan saya pilih semua kategori. Jadi di sini tampil semua kategori. Untuk saat ini produknya cuma 2, jadi yang tampil hanya 2 produk sesuai dengan semua kategori. Untuk kolom yang kosong yaitu stok fisik dan catatan. Dan ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Saya close. Misalkan saya pilih kategori monitor, otomatis nanti saat di submit yang tampil hanya kategori monitor saja untuk cabang pusat. Lanjut langkah yang pertama, misalkan di sini mau yang per produk jadi stock of name tanpa tutup toko. Ya, di sini ada jelasan stock of name tanpa tutup toko. Misalkan saya klik proses stock of name. Nah, di sini diharuskan untuk input kode atau barcode, stok fisiknya berapa, catatan khusus, ini opsional. Oke, di sini saya mau lihat, misalkan saya lihat dulu data barangnya. Ini misalkan saya pilih kabel VGA, saya copy kode barangnya. Ini stok dari sistemnya 17, kita abaikan saja, kita fokus di sini. Misalkan di sini stok fisiknya itu 16. Ini opsional, bisa diisi tidak. Misalkan saya isi barang tinggal 16. Submit. Otomatis akan tampil kartu stok dengan nama barang, stok sistemnya 17, stok fisiknya 16, selisihnya kurang 1, minus 1. Dan secara otomatis yang ada di sini kita reload. Misalkan di sini kan masih 17 ini. Misalkan kita reload. Ya, otomatis penyesuaian menjadi 16. Menyesuaikan yang ada di sini stok fisik. Langkah berikutnya wajib klik button proses selesai agar statusnya menjadi selesai. Nah, ini statusnya selesai dan stok sudah menyesuaikan dengan stok fisik. Misalkan ini kita klik lihat data.
Nah, di sini udah penjelasan nama usernya siapa, waktu create-nya jam berapa, waktu dijadwalkan. Ini kan langsung, jadi semuanya menyesuaikan dengan yang melakukan stock of name per produk tadi, atau stock of name tanpa tutup toko mas saya. Ini langsung terisi semua, nama usernya siapa, waktu selesai, udah jelas semua di sini. Kartu stoknya udah ada, nama barang, stok sistem, stok fisik, selisih berapa, catatan. Ini udah ada tanggalnya juga. Oke, misalkan kita hapus, otomatis yang ada di sini tadi mengikuti dari stok sistem yang di awal. Untuk yang hapus, yang bisa aksi hapus ini hanya level admin dan super admin, jadi untuk kasir tidak bisa akses ini. Di sini saya login menggunakan super admin, jadi saya dapat semua akses. Misalkan ini saya hapus, yang tadinya kan kita lihat kembali coba. Stok sistemnya 17, 16. Yang ada di data barang ikutin stok fisik. Misalkan ini saya mau hapus, kita hapus yang ini. Oke, kita cek apakah stok berubah, kita reload. Nah, stok menjadi 17, otomatis dia berubah. Oke, itu tadi untuk stock of name, fitur yang per produk. Ini produknya bisa lebih dari satu. Misalkan saya buat lagi contoh, misalkan ini, misalkan klik, coba jika satu selesai apakah bisa tambah lagi untuk stock of name-nya. Kita klik. Nah, tidak bisa, proses of name sudah selesai, tidak bisa dilakukan kembali karena statusnya tadi sudah selesai. Oke, kita coba lagi stock of name untuk lebih dari satu produk. Oke, kode barcode saya copy dulu karena saya tidak hafal. Ini saya copy. Stock fixnya katakanlah 16. Ini saya kosong saja karena opsional. Submit. Kemudian tambah data lagi. Ini saya copy. Misalkan di sini stok fixingnya ada 3 gitu. Ini saya opsional, bebas mau bisa atau tidak, catatan. Submit. Oke, di sini stok sistemnya 2, stok sistemnya 17, ini fixingnya 3, 16, listnya lebih 1, ini kurang 1. Kita reload, apakah menyesuaikan? Ini stoknya langsung 3 sama 16. Ya, sama 3 sama 16. Oke. Proses selesai. Wajib klik tombol proses selesai agar statusnya menjadi selesai. Oke, selesai. Nah, itu tadi fitur stock of name yang tanpa harus tutup toko. Untuk stock of name tadi saat input kode barang itu support juga dengan barcode scanner, jadi nggak harus kopas kode seperti yang saya contohkan tadi. Karena di sini saya saat demo tidak menggunakan barcode scanner, jadi langsung saya ambil kopas saja. Jadi intinya dipermudah untuk stock of name saat tampil inputan kode atau barcode, kita sarankan menggunakan barcode scanner saja biar lebih cepat. Oke, lanjut untuk fitur kedua yaitu stock of name yang keseluruhan. Yang ini diwajibkan untuk tutup toko, misalkan mau stock of name secara global, secara keseluruhan. Jadi nggak hanya kategori tertentu saja, bisa pilih yang ini keseluruhan. Nah, di sini ada catatan. Fitur stock of name keseluruhan wajib untuk menghentikan proses transaksi penjualan dan pembelian sesuai tanggal yang dijadwalkan untuk proses stock of name. Di sini si eksekusi harus input tanggal prosesnya. Misalkan tanggal prosesnya saya pilih
katakanlah sekarang. Yang eksekusi siapa, misalkan di sini Senang Coding namanya. Terus kita klik tombol submit. Nah, di sini kemudian langkah selanjutnya klik tombol edit. Nah, statusnya masih proses, klik tombol edit. Akan diarahkan tampil halaman untuk import Excel. Nah, nanti penyesuaian stoknya itu melewati Excel. Yang template-nya sudah kita sediakan dari sistem, misalkan di sini download. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Ini wajib dipahami. Jadi ini aturan untuk template Excel-nya, jadi nggak boleh dirubah. Hanya boleh, maksud saya kolomnya tidak boleh dirubah-rubah, sesuaikan dengan yang dari template, cuma datanya saja yang dirubah. Lagi download template Excel. Nah, ini template-nya kita buka dulu. Nah, ini template Excel. Untuk yang fitur stock of name yang keseluruhan ini sangat diwajibkan untuk melakukan print data produk. Jadi nanti menyesuaikan, misalkan saya noted, saya submit untuk print data. Nah, di sini kan tampil data stok sistem dengan stok fisik yang sebetulnya kosong, stok sistem sudah terisi. Jadi nanti ini dicetak, diberikan ke user yang eksekusi tadi yang sudah dipilih untuk melakukan penyesuaian stok. Barang mana yang terjadi tidak sesuai, misalkan sini stoknya sistemnya 3, terus fiksinya cuma 2, katakanlah. Ini stok sistemnya 16, fiksinya cuma 15. Nah, itu. Jadi yang ada di sini itu tidak semua produk yang ditulis. Jadi hanya yang terjadi selisih yang ada di sini. Misalkan produknya banyak, nanti kan kelihatan yang ada di selisih berapa, yang sesuai stok sistem berapa. Jadi yang ada di sini yang diinputkan tuh yang ada selisihnya antara stok sistem dan stok fisik. Misalkan di sini yang terjadi selisih itu dari VGA. Jadi sini dihapus saja. Dihapus. Nah, ini kodenya disamakan yang ada di sini. Kemudian stoknya katakanlah di sini 16, saya isi jadi 15. Ini catatannya, ini opsional. Nah, produk kurang katakanlah. Contoh ini. Kita save, Ctrl S atau klik tombol ini. Kemudian kita kembali ke sistem. Nah, di sini kan ada import data hasil stock of name. Ini pilih. Ini ada stock of name. Template-nya tadi yang kita edit. Kita open. Kita upload file. Satu data berhasil, kita upload stock of name gudang pusat. Oke, kita oke. Dan otomatis akan diarahkan ke page status stock. Nah, di sini kan ada penjelasan sama yang tadi di stock of name yang per produk. Ini sama sebenarnya. Cuma ini bedanya lebih, misalkan di sini yang create namanya Senang Coding adalah untuk yang ditugaskan katakanlah Budi, itu bisa. Yang upload siapa di sini bisa jelas. Kalau yang di sini tadi itu semua dilakukan dari si user yang login tadi. Kalau ini bisa ditentukan tugasnya. Nah, di sini stok sistemnya 16, stok bisnya 15, jadi selisihnya 1. Produk kurang. Oke, kita
yang ada di data barang, kita reload. Nah, stoknya 15, menyesuaikan di sini, stok fisiknya 15. Oke, itu tadi fitur stock of name untuk Postman coding. Jadi ada 2 fitur tergantung kebutuhan, pinginnya tanpa tutup toko atau harus tutup toko karena produknya banyak, itu tergantung kebutuhan, menyesuaikan dengan keadaan juga. Kalau lebih cepatnya ya tanpa tutup toko, yaitu dengan stock online per produk ini. Untuk source code-nya itu linknya ada di deskripsi, dan untuk video demonya juga ada di deskripsi. Di akunnya kita berikan untuk demo yang mau nyoba-nyoba secara live ada. Sekian dari saya, dan salam Siman Coding.